Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ingin memaparkan makalah saya yang berjudul Analisis Konseptual dan Prinsip Kurikulum Deep Learning, Implikasi terhadap Praktik Pembelajaran. Latar belakang. Kurikulum merupakan elemen paling fundamental dalam sistem pendidikan karena menjadi pedoman untuk mengatur isi, tujuan, dan metode pembelajaran di sekolah. Perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi menuntut agar kurikulum selalu relevan dan adaptif. Dalam beberapa tahun terakhir, digitalisasi dan teknologi seperti kecerdasan buatan AI telah mengubah hampir semua aspek kehidupan termasuk pendidikan. Salah satu cabang AI yang berkembang pesat adalah deep learning, yaitu sistem komputasi cerdas yang meniru cara kerja otak manusia dalam belajar dan mengambil keputusan. Namun dalam konteks pendidikan, istilah deep learning juga merujuk pada pendekatan pembelajaran yang mendorong pemahaman mendalam, berpikir tingkat tinggi atau HOTS, dan keterlibatan aktif peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran tidak hanya menghafal informasi, tetapi juga memahami penerapan, mengevaluasi, bahkan menciptakan. Konsep dan prinsip deep learning dalam pendidikan. Deep learning dalam konsep pendidikan bukan hanya teknologi, tapi lebih dari itu ada 3 pilar utama dalam pembelajaran deep learning. Yang pertama, mindful learning. Guru perlu menyadari bahwa setiap siswa punya gaya belajar dan latar belakang yang berbeda. Maka interaksi yang hangat, empatik, dan menghargai penting untuk membangun pengalaman belajar yang inklusif. Yang kedua, meaningful learning. Untuk membangun pengalaman belajar yang inklusif, meaningful learning, pembelajaran harus bermakna. Siswa diajak untuk terlibat secara aktif, berpikir kritis, dan memahami materi secara kontekstual, bukan hanya menghafal. Joyful learning, lingkungan belajar harus menyenangkan, kreatif, dan bebas tekanan. Belajar jadi proses eksploratif dan menyenangkan, bukan sekedar tugas. Dalam teori taksonomi Bloom, deep learning berfokus pada dimensi faktual atau fakta dasar, konseptual atau hubungan antar konsep, prosedural atau cara melakukan sesuatu, metakognitif atau kesadaran berpikir. Tujuannya adalah membekali siswa dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau analisis, evaluasi, dan penciptaan yang dikenal sebagai high order thinking skill HOTS. Integrasi teknologi deep learning sebagai AI dan alat bantu pembelajaran. Deep learning juga merujuk pada algoritma kecerdasan buatan yang digunakan dalam pengenalan gambar atau image recognition, pemrosesan bahasa alami atau NLP, pembelajaran adaptive learning, evaluasi siswa berbasis data besar, big data. Dalam pendidikan, teknologi ini bisa menyesuaikan materi belajar sesuai gaya dan kecepatan siswa, memberikan umpan balik otomatis dan personal, meningkatkan efisiensi guru dalam merancang pembelajaran berbasis data. Contoh implementasinya meliputi flipped classroom, penggunaan Canva, simulasi interaktif, dan evaluasi berbasis kecerdasan buatan. Hal ini memungkinkan pembelajaran lebih personal, fleksibel, dan kontekstual. Kurikulum merdeka dan relevansi dengan deep learning. Kurikulum merdeka adalah inovasi sistem pendidikan Indonesia yang berorientasi pada kebebasan guru menyusun materi sesuai kebutuhan siswa, penekanan pada proyek nyata dan pembelajaran kontekstual, penerapan profil pelajar Pancasila, gotong royong, mandiri, kreatif, kritis, bernalar, dan berkebinekaan. Kurikulum ini selaras dengan prinsip-prinsip deep learning karena mendorong pembelajaran berbasis minat dan potensi siswa, kolaborasi lintas disiplin ilmu, kemandirian dalam belajar, pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Namun, tantangan implementasinya adalah kesiapan guru, rendahnya pemahaman konsep, keterbatasan infrastruktur, teknologi, serta resistensi terhadap perubahan. Implikasi terhadap praktik pembelajaran. Jika prinsip deep learning diterapkan dengan baik, maka akan terjadi transformasi nyata dalam praktik pembelajaran, yaitu
meningkatkan keterlibatan siswa. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan siswa. Siswa diajak aktif berpikir, diskusi, mencari dan memecahkan masalah. Membangun kesadaran belajar. Pembelajaran diarahkan untuk melatih kesadaran diri, di mana siswa menyadari bagaimana mereka belajar dan bagaimana cara mereka memperbaiki diri. Menguatkan nilai-nilai kemanusiaan. Deep learning menekankan relasi positif, penghargaan terhadap perbedaan, dan empati. Ini memperkuat nilai-nilai luhur Pancasila. Penerapan teknologi digital. Guru dan siswa menggunakan teknologi sebagai alat bantu, bukan tujuan akhir. Platform digital digunakan untuk merancang, pelaksanaan, dan menilai pembelajaran. Temuan penelitian dan analisis literasi. Pembelajaran deep learning meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan reflektif siswa. Kurikulum Merdeka membuka peluang integrasi pembelajaran kontekstual dan berbasis proyek. Teknologi AI dan deep learning mampu mempercepat personalisasi pembelajaran, tapi implementasinya butuh waktu, pelatihan, dan dukungan kebijakan. Namun ada tantangan nyata. Banyak guru belum paham konsep dan implementasi deep learning, kurangnya pelatihan dan sumber daya, SDM yang masih terjebak pada metode pengajaran lama. Kesimpulannya, kurikulum deep learning sebagai pendekatan konseptual dan teknologis sangat relevan dengan tuntutan pendidikan modern. Ia mampu menjawab tantangan zaman, membangun kemampuan berpikir kritis, dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang mendalam, bermakna, dan kontekstual. Kurikulum Merdeka menjadi medium yang tepat untuk mengadopsi pendekatan ini, dengan catatan bahwa semua pemangku kepentingan guru, kepala sekolah, pemerintah, dan siswa siap menjalankannya. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Sabar. Pertanyaannya, bagaimana penggunaan teknologi AI dapat memperkuat atau justru melemahkan nilai-nilai humanis dalam pendidikan? Gimana pelan-pelan? Nah, aku kirim di kolom komentar. Oke. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Andri. Bagaimana penggunaan teknologi AI dapat memperkuat atau justru melemahkan nilai-nilai humanis dalam pendidikan? Jadi di sini tuh yang memperkuat nilai-nilai humanis itu tuh jika membantu guru lebih fokus ke siswa, seperti membantu mengerjakan tugas-tugas administrasi kayak mengoreksi tugas atau rekap-rekap nilai gitu. Terus memberikan pelajaran yang lebih personal, jadi bisa menyesuaikan materi dengan kemampuan gaya belajar masing-masing siswa, dan mereka tuh bisa berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki gitu. Habis itu meningkatkan akses pendidikan. Jadi AI itu bisa digunakan untuk membantu anak-anak di daerah terpencil lewat platform daring atau aplikasi belajar tuh. Terus mendorong siswa berpikir kritis dan kreatif. AI juga itu kan alat bantu untuk mengeksplorasi ide dan diskusi, bukan sekedar pemberi jawaban doang. Jadi dengan bimbingan guru, siswa bisa belajar berpikir lebih dalam dan lebih reflektif. Terus AI juga bisa melemahkan nilai-nilai humanis. Itu tuh jika menggantikan peran guru secara utuh. Dari mulai hubungan manusiawi seperti empati, perhatian gitu. Seperti perhatiannya tuh guru tuh lebih nggak mementingkan gitu loh, nggak mementingkan siswanya. Habis itu membuat siswa pasif. Jika siswa hanya menerima jawaban dari AI tanpa berpikir sendiri, maka kreativitas, rasa ingin tahu, dan kemampuan berpikir kritis secara bisa menurun. Mengabadikan perbedaan individu.
AI masih belum cukup sensitif terhadap konteks sosial, budaya, dan latar belakang siswa, sehingga bisa memberikan perlakuan yang tidak adil. Mengurangi interaksi sosial. Ketergantungan pada teknologi bisa membuat siswa lebih banyak belajar sendiri dan mengurangi kesempatan untuk belajar bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman. Gitu. Dapat dipahami? Ya, cukup. Udah ya? Ya, gitu. Ya, cukup aja presentasinya. Sekian dari saya. Terima kasih untuk penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.